Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan itu jadikanlah bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Saudara-saudara, pembacaan kitab suci di minggu ketiga setelah Trinitas menurut sumber air hidup GKSBS Sinode diambil dari kitab Ayub 38 ayat 1 sampai 11, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam bajai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menjelaskan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menemani engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah meletakkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukuran padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya, ketika aku meletakkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh kau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang akan dilanjutkan. Ya, nanti sambil lalu saudara bisa membacanya sampai ayat 38. Kita hanya disajikan pada ayat 11. Saudara-saudara, Ayub salah satu tokoh dalam Alkitab. Dan ketika kita membaca kitab Ayub, kita teringat dengan Ayub sendiri yang adalah orang jujur, orang saleh. Kalau di zaman sekarang orang yang gak pernah korupsi, pokoknya segala sesuatu berjalan dengan baik. Namun apa yang terjadi dalam diri Ayub? Nah, saudara-saudara, membaca kitab Ayub ibarat kita menonton sebuah film di mana karakter tokoh utamanya digambarkan seorang yang baik hati, jujur, baik budi, saleh, dan beriman. Tetapi dalam perjalanannya Ayub mengalami musibah hebat. Ia kehilangan semua anaknya, kehilangan segala harta bendanya. Tidak itu saja, saudara, tubuhnya dalam bacaan Ayub 1 sampai nanti berakhir di pasal 42, tubuhnya itu dipenuhi oleh penyakit kulit yang menjijikkan. Kita nanti baca dari Ayub 1 sampai nanti berakhir di Ayub 42, itu nampak sekali
tubuhnya penuhi dengan penyakit kulit yang menjijikan, dan atas peristiwa itu Ayub berusaha tegar, teguh, dan kuat. Nanti kita akan belajar dari Ayub. Ternyata ini juga bisa kita pakai dalam masa pandemi COVID-19 yang sekarang sedang merebak. Virus terbaru, virus Delta, Alpha, Beta, Delta. Itu biar lebih singkat, para ahli menyebutnya nama jenis virus. Dan saya sudah share di grup, karena itu meneruskan dari tim gugus COVID Kota Jambi. 3 kabupaten di Jambi zona merah: Sungai Penuh, Tebo, satu lagi apa ya, saya lupa. Hati-hati yang berlalu lintas, baik ke sana maupun yang kita dari Jambi. Jadi Ayub berusaha tegar, meskipun dalam dirinya dia bertanya-tanya, mengapa saya yang baik, mengapa saya yang jujur, mengapa saya yang beriman, musibah ini harus saya alami. Semua ini harus terjadi. Dalam bacaan kitab Ayub nanti kita menjumpai 3 kawannya berusaha membantu dan mencari tahu apa sebab Ayub menderita. Dan kawan-kawannya ini juga memakai hikmat masing-masing dalam melihat penderitaan Ayub. Namun tetap saja kawan-kawannya tidak menemukan jawaban apapun. Dari situlah Ayub yang merasa diri tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan, tidak melakukan kejahatan, berusaha membela diri. Bahkan 3 kawannya ini berpikiran tidak mungkin Ayub menderita kalau bukan karena ia melakukan dosa. Sampai sebegitunya kawannya berpikir, pasti ini karena ada dosa yang dilakukan Ayub. Kalau kita bandingkan dengan Yunus, mengapa Yunus sampai dibuang ke laut lalu masuk ke mulut ikan besar? Karena ada dosa yang dilakukan Yunus. Tapi Ayub berbeda ceritanya. Pasti ada dosa yang disembunyikan Ayub yang tidak diketahui masyarakat sekitar. Itulah dugaan, itulah analisa kawan-kawan. Dan nanti kita akan lihat bagaimana perjalanan hidup kita sebetulnya. Di hati, biasanya kawan bisa menjadi lawan. Melihat apa yang kita alami. Sehingga 3 kawannya Ayub jatuh pada sikap menghakimi atas musibah Ayub. Singkat cerita, pada akhirnya keadaan Ayub dipulihkan. Semua yang pernah hilang digantikan kembali oleh Allah. Pasal 42. Secara keseluruhan, judul dari pasal 38 adalah kekuasaan Tuhan di alam semesta. Saya mau sederhanakannya. Inilah yang dinamakan Ayub seorang yang teolog. Teologia, ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Singkat ceritanya begitu. Tapi teolog berarti orang yang mengatakan jujur tentang Tuhan. Ayub pun sampai mau membela dirinya
kepada Tuhan. Seperti halnya 3 kawannya. Karena sudah tidak dapat lagi kesimpulan mengapa Ayub menderita, sampailah kepada sikap penghakiman atas musibah yang dialami Ayub. Meskipun dia di akhir cerita Ayub dipulihkan, semua yang hilang dilipat gandakan Tuhan. Nah, dari sini, dari pasal 38 dan sampai pasal 42, mengapa makanya lembaga Alkitab menuliskan pasal 38 min 42 itu harus dibaca secara utuh. Karena pasal 37 mundur sampai pasal 1 itu ceritanya sudah berbeda. Ada pesan sebetulnya di pasal 38 sampai pasal 42, khususnya bacaan kita di ayat 1 sampai 11. Mari kita belajar bersama-sama pesan yang bisa kita tarik, kita tangkap, kita ambil dari kisah Ayub, khususnya pasal 38. Yang pertama, saudara-saudara, kita belajar mengenal kehendak Tuhan. Gak gampang ternyata. Ayub mengapa bisa akhirnya dilipat gandakan oleh Tuhan? Karena dia mampu dan akhirnya belajar mengenal kehendak Tuhan. Kita kebanyakan belajar mengenal kehendak diri kita. Mungkin juga kita memaksakan kehendak diri kita kepada orang lain. Tapi kita nggak pernah mau belajar kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau ya Tuhan, tapi apa yang Tuhan mau pada diri kita. Jadi yang pertama, mari belajar mengenal kehendak Tuhan. Mengapa? Terkadang saudara-saudara, peristiwa dalam hidup kita sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti, sulit untuk diterka. Contoh kecil saja. Ketika seseorang lahir, katakanlah lewat rahim seorang ibu, ada istilah kalau di dunia medis kehamilan itu HPL ya, hari hari pertanda lahir kali kira-kira gitu singkatan. Bisa saja meleset kan, bisa saja mundur, bisa saja maju. Demikian juga tentang kematian. Kalau menurut penelitian, semakin dekat kematian adalah, contohnya adalah penglihatan sudah mulai rapuh. Itu menurut penelitian, makanya kita butuh kacamata. Kedua, uban katanya. Ya, siapa yang kira-kira sudah ada uban ya? Gitu. Itu hati-hati, kematian kita sudah. Itu kata penelitian. Nah, tetapi di sini kita belajar kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan sekarang? Bapak Ibu, saudara-saudara, saya pernah berbincang dengan salah seorang jemaat dan saya mensearching, melacak. Ada seorang hamba Tuhan menyebutkan bahwa pada pasca nanti COVID selesai. Ini bulan Juni, masuk tanggal 20, kita sudah dihantui yang namanya virus Delta. Tidak hanya ada di Jawa Tengah. Berita tadi pagi Metro Jakarta sudah full penuh. Gak tahu lagi mau taruh di mana pasien COVID. Jambi kemarin saya dapat kabar dari tim gugus COVID Kota Jambi. 3 kabupaten zona merah. Jambi masuk zona merah. Wah, ngeri. Gak terbukti ternyata. Jangankan pas, bisa jadi nanti Natal kita 2021 masih seperti ini. Kita tidak tahu. Lalu bagaimana kita mau mengenal kehendak Tuhan? Belajar dari Ayub bahwa terkadang peristiwa dalam hidup kita seperti saat kita menghadapi COVID ini sulit dimengerti.
Namun mari belajar mengenal kehendak Tuhan dari setiap peristiwa. Ayub merasa benar karena dia selalu berusaha membela dirinya. Meskipun akhirnya Ayub tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Aku ini sudah beriman Tuhan. Aku ini sudah jujur, sudah saleh. Tetapi Ayub belajar bagaimana mengenal kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan Ayub akhirnya? Ayub rajin berdoa. Pada bagian nanti pasal 42 kita akan menjumpai Ayub rajin beribadah. Ayub dekat kepada Tuhan. Mari mengenal kehendak Tuhan berarti dekatlah terus kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Susah nanti kita mengerti apa maunya Tuhan. Sama seperti kalau kita berkawan. Semakin jauh kita dari kawan, semakin tidak mengerti kawan itu apa maunya. Apa yang perlu dibantu untuk kita. Tapi kalau kita dekat, mesra sekali. Ini kayaknya butuh ini nih. Ini kayaknya seperti ini keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, selain mari mengenal kehendak Tuhan, adalah andalkan hikmat Tuhan. Hikmat itu apa sih? Kalau Amsal menyebutnya takut akan Tuhan, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu bisa berupa pengajaran. Hikmat itu bisa berupa didikan. Sang hikmat itu apa? Firman. Firman itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, andalkan hikmat Tuhan dan jangan sekali-kali dan jangan ulangi lagi. Saya juga pernah mengandalkan hikmat pikiran kita sendiri, hikmat manusia. Terbatas kalau hikmat manusia. Hikmat Tuhan tidak terbatas. Akibat COVID sekarang sudah ada vaksin ditemukan. Itu karena apa? Bukan karena hikmat manusia, karena hikmat Tuhan. Para medis, para ilmuwan menemukan apa obatnya. Tidak usahlah dipertentangkan apa yang pernah kita masuk dalam tubuh kita vaksin. Mau Sinovac, mau Astra, yang penting ini memberi daya tahan sementara dulu untuk tubuh kita. Tetap ikuti protokol kesehatan. Begitu anjuran Bapak. Nah, andalkan hikmat Tuhan berarti kita juga bisa bertanya-tanya, apa salah dan dosaku Tuhan? Apakah kita pernah berdoa, dan saya juga memang belum pernah berdoa, tapi tadi malam saya dapat. Kenapa ketika kita sekarang hidup di zaman pandemi Corona ini, kita nggak bertanya sama Tuhan, apa salah dan dosaku Tuhan, sehingga COVID ini ada di seluruh dunia ini. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Apa salah dan dosaku? Lalu yang kedua, ketika kita mengandalkan hikmat Tuhan, kita mengerti dan percaya bahwa Tuhan pasti mengetahui setiap peristiwa yang kita alami. Dan di situ kita perlu dua hal, taat dan setia. Coba kita lihat bagaimana sikap ketiga kawan Ayub yang terkenal sebagai seorang cendekiawan, teolog, tapi tidak sudah berusaha memecahkan persoalan namun belum mendapatkan apa. COVID-19 tidak butuh teolog, tidak butuh politikus. Yang dibutuhkan adalah mari kita sama-sama taat dan setia sama Tuhan. Belajar mengenal kehendak Tuhan dan andalkan hikmat Tuhan. Akhirnya kita bisa simpulkan bahwa apa yang dialami oleh Ayub adalah semata-mata karena Allah bukan menimpakan penderitaan yang berat kepada orang saleh, tetapi Allah bermaksud
agar lewat peristiwa itu, peristiwa Ayub, nama Allah dimuliakan. Itu saja. Bagaimana ceritanya? Ya seperti itu. Lihatlah bagaimana kawan-kawan Ayub yang berusaha membantu, tetapi akhirnya dia jatuh kepada penghakiman. Ini jangan-jangan pasti karena ada dosa nih yang Ayub lakukan. Kita kan juga sering seperti itu. Ini jangan-jangan pasti Pak Nata ada dosanya. Ini jangan-jangan pasti si X ada dosanya. Itu ternyata nggak bisa lagi kita pakai. Nah disinilah Ayub bercerita. Ayub mengenal Tuhan apa adanya. Dialah yang sebetulnya teolog, bukan saya dan bukan saudara-saudara. Mari kita belajar. Seseorang akan dinamakan teolog kalau dia mampu taat dan setia kepada Tuhan. Selain dia juga harus memiliki ilmu. Dari sinilah kita bisa belajar bagaimana mengenal keadilan Tuhan buat alam semesta. Sekali lagi, belajar mengenal Tuhan dan andalkan hikmat Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan untuk setiap peristiwa hidup. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini pembelajaran yang sungguh berharga dari hamba-Mu Ayub ini. Sesulit apapun perjalanan hidup yang kami lintasi Tuhan, banyak gelombang, badai yang menerpa, tapi kami mau belajar kepada-Mu Tuhan untuk setia dan taat, mengenal kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, sehingga kami bisa menyelesaikan peziarahan hidup kami. Bimbing diri kami Tuhan, agar supaya kami mengenal betapa besar keadilan Tuhan bagi seluruh kita. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin.